Kita dengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Haji Dr. Nikman Samuel CMA. Kepadanya kami persilakan. Dan kami akhiri, wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ada hal-hal yang kecil atau ada hal-hal yang sederhana kita sepelekan. Padahal dalam agama kita jelas Al-Quran dan As-Sunnah sudah mengatur jalan kehidupan kita. Sudah mengatur segala sesuatu, baik aktivitas kita sehari-hari, baik aktivitas kita di malam hari, baik aktivitas kita di siang hari, dengan tujuan agar semua aktivitas kita tidak melupakan bahagian akhirat di dalamnya, atau dengan kata lain, aktivitas kita juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang kecil, kalau kita kembali ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna naumakum subata. Kalau diterjemahkan, dan kami jadikan tidur kalian subata, sebagai istirahat. Manusia tentu membutuhkan yang namanya istirahat setelah aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu dan haknya badan kita untuk beristirahat. Sehingga tidur dikatakan oleh Allah, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Akan tetapi terkadang dalam hal sepele, dalam hal yang kecil, bahkan dalam hal yang sangat sederhana, ada hal-hal yang kita lupakan. Jangan sampai istirahat kita yang berupa tidur misalnya, hanya sekedar istirahat, tetapi tidak mengikutkan ibadah di dalamnya. Bahkan ketika kita tidur pun adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang melakukan satu aktivitas tidur karena aktivitasnya yang padat setiap hari, kemudian dia langsung istirahat. Dengan seseorang yang tidak menganggap remeh amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur. Amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah yang kita sepelekan. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak kita tidak lagi membaca doa kalau mau tidur. Paling yang baca doa anak TK, Bu. Anak-anak sekarang kalau sudah besar-besar, yang menemani tidurnya adalah layar mobile, HP. Dia akan berada, layar HP-nya terus di sini. Coba perhatikan. Dan terkadang kita tidak hiraukan.
Padahal pendidikan itu sangat penting bagi mereka, termasuk diantaranya walaupun kita mengatakan anak saya sudah sekolah, mulai jam 7 pagi sampai setengah 3 sore baru pulang. Akan tetapi disitulah perannya orang tua ketika sampai di rumah untuk mendidik anaknya. Jangan sepenuhnya menyerahkan kepada guru yang hanya ada di sekolah. Akan tetapi ketika mereka kembali ke rumah, sudah beralih tugas itu kepada orang tuanya. Kita biarkan terus anak kita sehingga dia tertidur. Nanti bangun baru begitu HP-nya jatuh, ketiduran, HP-nya jatuh, baru kaget. Ketiduran. Padahal ada banyak anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jika kita amalkan maka tidur kita pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita tidur? 6 jam, 8 jam kita tidur di malam hari. Sebelum kita bangun menunaikan sholat tahajud. Ataupun menunaikan sholat witir. Atau selanjutnya melanjutkan dengan sholat subuh. Semua tidur kita sepanjang tidur kita akan bernilai ibadah. Jika apa yang Rasulullah anjurkan kita lakukan sebelum tidur. Contoh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ataita madja'ak, jika kalian datang sudah mau masuk atau sudah mau ke tempat tidur, apa yang beliau sampaikan? Fatawadda, maka hendaklah kalian berwudu. Salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sebelum tidur adalah fatawadda. Berwuduklah wudu akalis shalah, seperti caramu wudu dalam salat ketika salat. Jadi kita berwudu, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan wudu sebelum tidur? Apa jawaban beliau? Apa yang beliau jelaskan? Karena seseorang tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Bisa saja ketika dia tidur, dia tidurnya terus menerus. Sehingga ketika itu dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Alangkah indahnya kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan suci dari hadas. Kita berwudu sebelum tidur. Mungkin ini sangat jarang kita lakukan, Pak. Paling sikat gigi, cuci muka, cuci kaki. Yang kita keajarkan ke anak-anak kita. Ayo anak-anak tidur. Sebelumnya gosok gigi. Setelah gosok gigi, cuci muka, cuci kaki. Alangkah indahnya, bagusnya kalau kita setelah cuci kaki berwudu. Ajarkan anak-anak kita untuk berwudu sebelum tidur. Imam Nawawi mengatakan, mengapa dianjurkan oleh Rasulullah? Bisa saja tidur itu mengantarnya kepada kematian karena tidak satupun orang yang tahu yang namanya kematian. Summat taji. Kemudian dalam lanjutan hadis beliau mengatakan, summat taji, dan tidurlah ala syikkikil yumna. Dalam riwayat yang lain, ala syikkikil aiman. Tidurlah dalam posisi bahwa sisi kanan, kita tidur dalam sisi kanan. Jadi modelnya seperti itu. Imam Ibnul Qayyim ketika beliau ditanya, kenapa Rasulullah menganjurkan kita tidur atau berbaring dengan posisi kanan. Beliau mengatakan, orang yang tidur dalam posisi kanan, atau menyampingkan dirinya ke kanan, maka yang paling pertama akan memudahkan dia untuk bangun dari tidur untuk sholat malam. Contoh manfaatnya. Yang kedua, setelah diteliti oleh ahli kedokteran, ternyata tidur dengan posisi miring kanan itu menyehatkan jantung. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul. Summat taji ala syikkikil aiman. Kemudian baringlah, tidurlah kalian dengan posisi kanan. Atau kita ini yang bagian kanan kita tindis. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dianjurkan oleh beliau? Sepele. Kita anggap hal sepele. Kita anggap hal yang kecil, sederhana. Tetapi kita lupakan. Ada orang yang tidak mau jantungnya sehat.
Tidak ada satupun yang tidak ingin jantungnya. Rasulullah ajarkan. Tapi kita sepelekan. Kita anggap hal remeh. Kemudian yang kedua. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Mengkibaskan kasur kita dengan sarung. Disunnahkan 3 kali. Dengan kata lain sekarang sudah zaman modern. Membersihkan tempat tidur kita. Karena kita tidak tahu apa yang berada di atasnya. Kita bersihkan. Kalau ibu-ibu di kampung biasanya pakai sapu lidi. Itu sudah masuk. Dianjurkan membersihkan 3 kali. Kemudian sebelum tidur apa yang dianjurkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur, beliau mengajarkan kepada kita, di samping beliau lakukan mengajarkan kepada kita apa yang kita baca. Bismika Rabbi, dengan namamu Tuhan, wada'tu jambi, saya letakkan punggungku atau saya baringkan punggungku. Saya ulangi, Bismika Rabbi, dengan namamu Tuhan, wada'tu jambi, saya letakkan, saya baringkan punggungku ya Allah. Di riwayat yang lain Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau tidur, beliau membaca doa tidur. Anak TK juga hafal sekarang, Pak. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Di dalam kitabnya Imam Bukhari wa Muslim. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan sampai kita sepelekan. Yang ketiga apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awaita ila firashik, jika kalian sudah mau bareng. Menurut Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau memperhatikan Rasulullah, bahwa Rasul ketika beliau sudah ingin ke tempat tidur, apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau sabdakan? Faqra ayatal kursi, maka bacalah ayatal kursi. Kita baca ayat kursi sebelum tidur. Bukan status orang lain kita habisi semua sebelum tidur. Yang dibaca adalah cewek-cewek, yang dibaca adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bukan statusnya orang yang panjang sekali statusnya kita baca sebelum tidur. Ayat kursi yang kita baca, apa kata sabda Rasulullah? Ketika kita membaca ayat kursi, la yazala alaika minallahi hafizun. Selama kita membaca ayat kursi ketika kita sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita dijaga oleh Allah. Minallahi hafizun. 1, sepanjang tidur kita dijaga oleh Allah jika kita membaca ayat kursi. Nomor 2, ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka sepanjang tidur kita, wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi, sampai kita terbangun. 2 manfaat daripada ayat kursi yang kita baca sebelum tidur. 1, la yazala alaika minallahi hafizun. Bahwa kita membaca ayat kursi senantiasa Allah menjaga tidur kita di sepanjang tidur kita. Kedua, dengan membaca ayat kursi, la yaqrabuka syaitan. Syaitan tidak berani mendekat dengan ayat kursi yang kita baca. Hatta tusbiha, sampai datang waktu pagi ataupun sampai kita terbangun. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada banyak anjuran Rasulullah. Tapi cukup. Yang keempat yang berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau ke tempat tidurnya, beliau membaca, beliau menggabungkan kedua tangannya. Ini sudah kita kaji di pengajian subuh. Kemudian beliau baca, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Jangan baca nanti Qul huwallahu ahad dan seterusnya sampai habis. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Setelah itu beliau tiupkan ke tangannya. Setelah beliau tiupkan ke tangannya, beliau usapkan mulai dari kepala, kemudian ke wajahnya dan bagian punggungnya, belakangnya.
bagian belakang. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau beliau mengusapkan bukan hanya bagian kepala, bukan hanya bagian wajah atau belakangnya, akan tetapi beliau mengusap bagian mana yang bisa untuk disentuh. Jadi mulai dari yang dianjurkan, mulai dari kepala, wajah, kemudian mengusap ke anggota badan yang semampunya, yang bisa kita sentuh. Berapa kali Rasulullah lakukan? Salasa marrat, yaf'aluhu salasa marrat. Beliau lakukan itu 3 kali. Setelah qul a'udzu qul wallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas. Beliau tiupkan. Kemudian dia ulangi, beliau ulangi qul wallahu ahad sampai habis dan seterusnya. Ketiga kalinya bismillahirrahmanirrahim, qul wallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Adik-adik perhatikan, bukan nanti baca bismillahirrahmanirrahim qul wallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Ustaz, saya dengar begitu jadi ya. Kita pakai itu saja. Maksudnya sampai habis ayatnya dibaca sempurna. Terkadang hal ini adalah hal yang sepele. Kita sepelekan. Makanya saya jarang mau nonton. Kalau sudah mengantuk, saya tidak mau nonton di depan televisi. Saya langsung ke tempat tidur. Sebelum itu baca wudu, baca ayat doa. Karena kenapa? Kadang depan TV ketiduran. Lupa membaca doa, lupa anjuran apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Sebelum mereka tidur, tahan HP-nya. Wudu yang pertama. Seperti wudu ketika kita ingin sholat. Yang kedua, suruh bersihkan tempat di mana dia mau tidur. Yang ketiga, sambil membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi. Tidak hafal bahasa Arabnya Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Dengan namamu Tuhan, wada'tu jambi, aku baringkan punggungku. Setelah itu baca ayat kursi. Kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur, tadi kita sampaikan yang pertama apa yang akan kita dapatkan? La yazala 'alaika hafid minallahi hafizun. Allah sepanjang tidur kita akan menjaga kita. 2, wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Syaitan tidak akan berani mendekat dengan ayat kursi yang kita baca sampai kita terbangun atau sampai subuh pagi hari itu. Yang ketiga, baca trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan menggabungkan tangan. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak kita. Kita bina, kita didik sehingga mereka terbiasa melakukan itu. Sepanjang hidupnya dia lakukan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya tidurnya akan bernilai ibadah. Tidur kita akan bernilai ibadah jika kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.